Selamat datang di YouTube channel Tuama Madago. Kalau kita melihat dari pujian tadi dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, setiap orang percaya diberikan waktu dan kesempatan, namun kita tidak mengetahui sampai kapan waktunya. Namun diberikan kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Berbicara tentang pelayanan, kita jangan terlalu mempersempit arti pelayanan. Terkadang kita sebagai orang percaya, kita mempersempit arti pelayanan. Pelayan itu hanyalah mereka yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan gerejawi. Mereka yang terlibat sebagai koster, mereka yang terlibat sebagai majelis jemaat, terlebih khusus mereka sebagai gembala sidang. Mereka lah yang harus melayani Tuhan. Kita biasa-biasa saja. Ini tidak. Itu adalah konsep yang keliru. Pelayanan adalah kewajiban semua orang percaya. Semua orang percaya harus pelayanan, namun tidak harus di gereja. Karena apapun yang kita kerjakan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan kita ya, sebagai PNS, sebagai mahasiswa, sebagai honorer, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai karyawan swasta. Kita mau mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jelas itu adalah pelayanan. Ya, bahkan dosen saya dulu pernah berkata, pelayanan itu bukan hanya sekedar di mimbar, tapi dari dapur, kamar mandi, kamar sendiri, sampai kepada mimbar. Itu pelayanan. Semuanya adalah pelayanan. Ketika orang melihat tutur kata kita, perilaku kita adalah baik, mereka melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, itu adalah pelayanan. Nah, kalau kita melihat dalam kisah Ayub, ya, ketika dalam kisah Ayub itu dikatakannya bahwa Allah bertemu dengan iblis. Lalu Allah bertanya, iblis, dari manakah engkau? Lalu iblis menjawab bahwa saya ini dari mengelilingi dunia. Ya, kurang lebih seperti itulah bahasanya. Lalu Allah bertanya, bagaimana engkau melihat kesalehan atau kesetiaan hambaku Ayub, maaf. Lalu iblis mengatakan, wajarlah dia saleh kepadamu, wajarlah kalau dia taat kepadamu, karena benar-benar engkau memberikan dia anugerah, keamanan, seluruhnya engkau berkati kehidupannya, sehingga aku tidak bisa menerobos masuk untuk mencobai dia. Lalu Allah bilang, kalau begitu saya akan mencabut atau mengambil kembali keamanan yang telah kuberikan kepadanya. Sekarang terserah dari kamu mau apakan dia, hanya jangankan engkau mencabut nyawanya. Ya, kalau kita melihat situ bagaimana Ayub diakui oleh Allah sebagai hamba Allah yang saleh, yang setia. Ayub tidak pernah terlibat dalam pelayanan rohaniawan. Dia hanyalah sebagai orang yang biasa, orang yang kaya yang mengerjakan segala sesuatu. Namun ketika dilihat kesalehannya, Allah mengakui bahwa dia adalah hamba. Jelas, hamba bukan sekedar mereka yang melayani di gereja, namun kita semua adalah hamba. Hamba berbicara tentang penundukan diri. Ketika kita mau tunduk ya terhadap Allah, kita mau tunduk dalam kesetiaan, dalam kasih. Ketika kita dibenci, kita harus mengasihi ya. Kita telah tunduk kepada dan memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Kita adalah hamba Allah. Jadi jelas ketika kita mau setia, mau taat dengan kehendak Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Jadi ingat, ketika kamu melihat seorang yang mungkin dia majelis jemaat, gembala sidang ya, vikaris, ketika kamu melihat ketidakbenaran dalam kehidupannya, lalu kamu bilang, oh kok begitu sih hamba Tuhan? Hamba Tuhan bukan hanya mereka, ternyata kita juga adalah hamba Tuhan. Hamba berbicara tentang penundukan diri. Kalau kita mau tunduk kepada kehendaknya, kita adalah hamba. Sama seperti Ayub, dia mau tunduk, dia mau taat, saleh, sehingga Allah mengakui kehambaannya dalam hidupnya hari lepas hari. Jadi jelas, setiap orang percaya harus melayani. Kita melayani tidak harus di gereja. Kita melayani dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam pergaulan kita. Kita harus melayani. Sehingga ketika dilihat kehidupan kita dalam pekerjaan, dilihat kehidupan kita dalam pergaulan, dilihat kehidupan kita dalam pendidikan, wah, ini benar-benar hamba Tuhan. Ini benar-benar anak Tuhan. Lalu Tuhan dipermuliakan karena tutur kata kita dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, ya, perilaku kita dalam segala hal, Allah dipermuliakan. Kita adalah hamba Tuhan dan kita telah melayani Tuhan. Pelayanan itu penting, saya setuju. Yang penting pelayanan, berbeda ya. Pelayanan itu penting atau yang penting pelayanan. Ini berbicara tentang kualitas pelayanan ya. Pelayanan itu penting, harus, sangat penting pelayanan itu. Tapi berbeda dengan yang penting pelayanan ya. Banyak orang yang penting saya sudah pelayanan di gereja, lalu kehidupannya di luar gereja sembrono, tidak karu-karuan. Lantas seperti apa? Pelayanan kita bukan hanya sekedar di gereja, namun pelayanan yang sesungguhnya dari rumah ke rumah ya, dari sekolah, dari kantor, dari hasil tani kita mempermuliakan Tuhan. Itulah pelayanan.
Pelayanan itu penting, bukan yang penting itu pelayanan ya. Hidup untuk melayani, berbeda untuk pelayanan untuk hidup ya. Hidup ini untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Ini berbicara tentang motivasi pelayanan. Apa motivasi kita dalam pelayanan? Kalau kita motivasi kita pelayanan untuk kesenangan kita, hati-hati, Tuhan mungkin tidak disenangkan dengan pelayanan kita ya. Hidup untuk melayani, hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Jadi sangat jelas, kehidupan orang percaya harus melayani Tuhan. Jadi sangat jelas, kehidupan orang percaya harus melayani Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi keluh kesah kita dalam kehidupan kita ya. Di awal tahun 2022 ini pasti banyak masalah, tapi ingat, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan ketika kita ada masalah, kita maki sana, maki sini. Ketika ada masalah, kita berontak sana, berontak sini. Ketika kita ada masalah, kita lari dalam pergaulan yang tidak sehat. Itu adalah keliru. Hidup untuk melayani Tuhan, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam masa muda, masa tua, sebagai orang tua, sebagai anak, untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.